Haleluya, puji Tuhan, saudara yang terkasih, kembali kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, dan biarlah kiranya sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa pada saat ini, biarlah kiranya Engkau yang mau menjamah setiap hati kami, karena kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu boleh dapat kami miliki dalam kehidupan kami, menjadi penuntun kami, menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami untuk lakukan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar daripada kisah pelayanan Yesus. Kita membuka di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana apa yang Yesus lakukan, mujizat yang Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan tadi diceritakan di Kana ini, dapat diproyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, pertama-tama orang yang sedang pesta pada masa itu, saudara-saudara, minuman anggur adalah sesuatu yang wajib dihidangkan dalam pesta. Sebenarnya bukan hanya pesta saja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk orang-orang yang dengan kelas yang atas, kelas ekonomi, kalangan atas, mereka memiliki anggur di rumahnya sehingga ketika ada tamu mereka datang, mereka menyuguhkan. Saudara-saudara, anggur tidak berbicara atau tidak selalu berbicara sesuatu yang buruk, memabukkan dan sebagainya. Memang betul anggur dapat memabukkan bagi kehidupan kita pada saat ini, terutama di negara dengan iklim seperti kita di Indonesia. Tentunya sebenarnya kita tidak memerlukan minuman anggur, minuman beralkohol ini. Tetapi saudara-saudara, pada masa itu di Timur Tengah ada saat-saat di mana mereka mengalami musim atau udara yang cukup dingin, sehingga mereka memiliki anggur untuk menghangatkan tubuh mereka, untuk sebagai obat. Alkitab juga ada ayat yang mengatakan demikian. Nah, saudara-saudara, anggur di dalam pesta pada saat itu adalah suatu hidangan yang selayaknya ada. Karena kalau tidak ada atau ada lalu menjadi habis, maka yang mempunyai pesta, saudara-saudara, pada saat itu akan menanggung malu. Sama seperti halnya mungkin kita kalau mengadakan pesta pernikahan di zaman kita di sekarang ini, lalu yang menikah atau keluarga daripada yang menikah ini entah bagaimana
hidangan yang tersedia dari cateringnya habis, saudara-saudara, maka otomatis akan mengalami hal yang memalukan. Nah, saudara-saudara, bicara mengenai habisnya anggur ini, anggur berbicara juga sukacita, sesuatu yang membawa sukacita. Di dalam Alkitab sering digambarkan bahwa anggur adalah suatu hal yang menggambarkan sukacita. Nah, saudara-saudara, begitu banyak orang yang kehabisan sukacita, kehabisan rasa yang positif, rasa yang menggembirakan. Dikatakan tadi di awal-awal ayat atau di ayat yang ketiga, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ini ada di kejadian ini di tengah-tengah pesta. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita mungkin ada, terutama di saat-saat dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Segala sesuatunya serba dengan kesulitan harus dijalani oleh manusia, tidak juga terkecuali oleh anak-anak Tuhan seperti kita, saudara-saudara. Mungkin ada di antara kita yang mengalami krisis sukacita. Segala sesuatu yang kita lihat mungkin ke depan sesuatu yang yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kita harus bertanya-tanya, kalau mungkin bahasa sehari-harinya menjadi orang-orang yang deg-degan istilahnya, dengan apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan saat kehidupan kita ini dirasakan tidak ada berkat, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera lagi dalam kehidupan kita. Padahal kita menyandang predikat sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan bahwa anak-anak Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara, pertama kita akan melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai 8, kita melihat dari bawah atau dari akhir ayat-ayat terakhir dari pasal ini, saudara-saudara, lalu naik ke atas. Nanti kita akan mengetahui mengapa demikian. Kita akan membaca di dalam Yohanes 2 ini, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perhatikan saudara-saudara bahwa pada saat Yesus memerintahkan di ayat yang ke-7 untuk supaya pelayan-pelayan tadi mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu di ayat yang ke-8, Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan ini untuk membawa apa yang sudah dicedok tadi dari tempayan yang awalnya diisi air, dibawa kepada pemimpin pesta untuk dilihat kelayakannya, kualitasnya. Air ini, saudara-saudara, tentunya sudah berubah, pada saat itu sudah berubah menjadi anggur. Kita dapat melihat, saudara-saudara, kunci daripada hal ini adalah perkataan daripada Ibu Yesus di ayat yang ke-5 dikatakan, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu oleh Yesus, buatlah itu. Artinya saudara-saudara, perkataan daripada Yesus wajib, sekali lagi perkataan daripada Yesus adalah sesuatu hal yang wajib untuk diikuti, dituruti. Perkataan daripada Yesus tidaklah lain daripada firman Tuhan itu sendiri yang sehari-hari atau setiap kali kita terima pada saat kita beribadah, pada saat seperti sekarang ini, saudara-saudara, firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Ini adalah perkataan Yesus. Nah, kita dapat melihat bahwa sebenarnya menerima perkataan seseorang, entah itu Yesus ataupun bukan, sebenarnya bukan suatu hal yang sulit. Tetapi saudara-saudara perhatikan tadi bahwa Yesus menyuruh pelayan-pelayan yang ada di situ mengisi tempayan dengan air. Suatu hal yang di luar masuk akal, yang mustahil bagi pikiran manusia, logika manusia.
Tetapi itu yang dikatakan Yesus. Dan pesan secara khusus daripada Ibu Yesus, saudara-saudara, adalah dia berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan Yesus, lakukan. Artinya saudara-saudara, kita diwajibkan untuk tidak memilih-milih. Kalau firman Tuhan ini kita enak di telinga kita, lalu kita melakukan. Sementara kalau ada firman Tuhan yang berkata, sepertinya kau berat sekali untuk saya lakukan, sepertinya sesuatu yang susah, sesuatu yang menekan saya, lalu saya tidak melakukan, kita tidak bisa bersikap demikian, saudara-saudara. Karena pesan yang terkandung dalam cerita ini dengan jelas, apapun yang menjadi perkataan Yesus, lakukan itu. Kalau saudara-saudara kita ingin mendapatkan sesuatu atau mendapatkan jawaban dari pergumulan kita, yang tadi saya sudah katakan, mungkin kita kehilangan sukacita, kita kehilangan atau jauh daripada berkat, kita mungkin jauh daripada damai sejahtera dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin Yesus bertindak dalam kehidupan kita yang demikian, maka kuncinya adalah saudara-saudara, kita betul-betul mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, suka atau tidak, baik atau tidak, enak atau tidak di telinga kita. Bisa diterima hati kita, logika kita atau tidak. Karena apapun yang menjadi firman Tuhan itu adalah panduan bagi kita. Karena Yesus, karena mungkin manusia, saudara-saudara, kita berpikir dengan keterbatasan kita, tetapi Yesus berkarya, bekerja dengan kemustahilan-kemustahilan yang dianggap oleh manusia. Kalau kita menganggap suatu hal yang mustahil, Yesus tidak demikian, saudara-saudara, dalam pekerjaannya, dalam dia berkarya dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya sekali lagi, yang pertama saudara-saudara adalah kita menerima dan menjalankan firman Tuhan tanpa kita memilih-milih. Apapun yang menjadi firman Tuhan. Ini saudara-saudara, di dalam ayat atau di dalam kitab Yeremia, kita akan membaca Yeremia 11 ayat yang ke-3 sampai 5, dikatakan demikian. Yeremia 11 ayat 3 sampai 5. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahku, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, artinya ada berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ada jawaban atas doa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, bahkan dari kitab Yeremia ayat yang sudah kita baca, dengan jelas Tuhan sendiri berfirman bahwa setiap umat Tuhan harus terlebih dahulu mengikuti, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Lalu saudara-saudara, yang kedua adalah, kalau kita kembali di dalam Yohanes 2 tadi saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-3 dan 4, dikatakan demikian, Yohanes 2 ayat 3 dan 4, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Yesus mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat itu. Mereka kekurangan anggur, Yesus bukan tidak mengetahuinya. Yesus maha tahu. Sehingga dia katakan, saatku belum tiba. Maksudnya saudara-saudara adalah bukan Yesus tidak dapat melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu, yaitu pesta yang kehabisan anggur, tetapi ada saatnya Yesus bekerja. Artinya saudara-saudara, melalui ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sudah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, apapun yang diberikan firman Tuhan kepada kita, kita harus betul-betul mengikuti waktunya Tuhan. Jangan kita selalu berharap pada saat detik ini kita berdoa atas pergumulan kita, permasalahan kita, apapun itu, lalu kita berharap sedetik ke depan ketika kita berkata amin, permasalahan kita menjadi selesai.
Saudara-saudara, kita perlu mengingat, kita meminta Yesus untuk bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Artinya, biarkan Yesus bekerja dengan cara-caranya. Jadi jangan lalu kita sudah meminta Yesus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita, menolong kita, lalu kita meminta Dia untuk mengikuti cara-caranya kita. Tidak bisa, saudara-saudara. Dan dikatakan dengan jelas, Yesus mengatakan saatku belum tiba. Tetapi bukan berarti lalu kita sudah membaca kisah perkawinan di Kana ini, air menjadi anggur. Tidak ada ceritanya di akhir cerita, lalu mereka kekurangan anggur sampai akhir pesta. Artinya saudara-saudara, Yesus bekerja dengan tepat waktu. Kuncinya adalah bagaimana kita tidak mempertanyakan dan kita tidak merongrong kepada Tuhan tentang waktu Yesus harus bekerja dalam kehidupan kita untuk menjawab permasalahan kita. Biarkan kita menunggu. Dan ini yang menjadi perintah Tuhan, saudara-saudara. Bahwa dengan ketekunan kita, saudara-saudara, kita memperoleh suatu kesabaran, kita memperbesar iman kita akan pertolongan Tuhan yang akan datang, yang dapat kita nikmati. Hal yang ketiga, saudara-saudara, setelah kita mampu untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, setelah kita mampu menunggu waktunya Tuhan, jawaban Tuhan yang selalu tepat waktu. Hal yang ketiga di dalam ayat yang kedua, saudara-saudara, ini adalah hal yang justru paling terpenting daripada semua. Dikatakan ayat yang kedua dalam Yohanes 2 ini, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Apa yang menjadi istimewa dalam satu kalimat di dalam ayat 2 ini, saudara-saudara? Perhatikan bahwa Yesus diundang dalam perkawinan itu. Artinya saudara-saudara, kalau pemilik pesta atau yang menyelenggarakan pesta tadi tidak mengundang Yesus, ketika mereka kehabisan anggur, mereka berharap dan berdoa seperti apapun juga, tidak ada Yesus di sana, tidak ada cerita air dapat berubah menjadi anggur. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita adalah satu hal yang penting, kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kalau kita bisa mengundang Yesus kalau kita tidak bersekutu erat dengan Yesus? Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan, jauh di atas kita. Suatu sosok yang paling tinggi yang pernah ada di alam semesta ini. Kalau kita mengundang presiden saja, saudara-saudara, Bapak Presiden kita pada saat ini adalah Bapak Jokowi. Kita yang mungkin bukan siapa-siapa, tidak menjabat apapun seperti saya. Saudara-saudara, kalau saya mengundang Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, tidak mungkin dia datang, saudara-saudara, ke rumah saya. Tetapi, meskipun seseorang dengan pekerjaan yang mungkin hanya tukang masak, tetapi kalau dia selalu bersekutu, dia selalu bertemu, dia kenal dengan Presiden Jokowi, bekerja di rumahnya, ketika mungkin dia ada pesta mungkin atau ada apapun juga acara yang dia lakukan, ketika dia mengundang Presiden Jokowi, tentunya kemungkinan besar Presiden Jokowi akan datang, sekalipun dia hanya tukang masak. Artinya saudara-saudara, penting persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita dapat mengundang Tuhan supaya Tuhan berkarya dan mengambil alih setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu persekutuan kita dengan Tuhan, peribadahan kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan adalah suatu hal yang penting. Supaya kita dapat mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Supaya Yesus dapat mengerjakan segala apa yang kita anggap mustahil dalam kita menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan hidup kita, saudara-saudara. Pada saat ini, saudara-saudara, melalui cerita, kisah ini dapat kita pelajari satu hal yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-11, tadi dikatakan, saudara-saudara, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Artinya saudara-saudara, kalau Yesus dengan demikian membuat suatu keajaiban yang luar biasa dapat memberkati banyak orang, hal yang pertama yang dia lakukan, maka saudara-saudara ada hal-hal lain yang menunggu kita. Di
Di mana permasalahan kita mungkin sepertinya ketika satu selesai, maka ada muncul permasalahan lain lagi yang kita tidak tahu besok akan datang apa. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak membuat mujizat dalam kehidupan kita hanya satu kali. Kalau Yesus mampu berkarya, kalau Yesus mampu menolong kehidupan kita, mungkin dulu kita pernah berdoa sedemikian rupa menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita yang kita anggap mustahil untuk kita lalui. Lalu Yesus menolong kita. Maka percayalah saudara-saudara, Tuhan Yesus tetap ada. Kuncinya adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan ini dengan benar. Dan untuk melakukan firman Tuhan kita harus datang beribadah. Kita harus setia dalam peribadahan kita. Ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, kita harus menunggu dengan sabar waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Dan kita harus betul-betul mengundang ada Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kami telah mendapatkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kerohanian kami. Firman-Mu ini biarlah kiranya boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Sehingga kami ke depan tidak Tuhan Yesus kehilangan arah, tetapi kami percaya Engkau yang menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu ini yang menjadi berkat bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.